Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan depresiasi. Maaf untuk periode untuk video sebelumnya itu terputus sampai dengan depresiasi per komponen. Sekarang kita lanjut kepada depresiasi, masih di pembahasan Plan Property and Equipment dari buku KISO chapter 11. Nah, di sini bagaimana jika mendepresiasikannya adalah pada partial year. Di sini contohnya adalah Maserati membeli mesin seharga 150.000 euro dengan estimasi salvage value di akhir masa manfaatnya adalah 24.000. Kemudian untuk estimasi daripada mesin tersebut adalah 5 tahun, working hours yang diestimasi 21.000 jam, sorry. Kemudian untuk periode pelaporannya adalah Desember tanggal 31. Dan kita diminta untuk menghitung depresiasi. Yang pertama adalah dengan straight line. Kalaupun caranya tidak seperti ini, tidak apa-apa ya teman-teman. Itu yang penting menghasilkan angka yang sama atau secara logika dapat diterima ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah untuk depreciable base, bagi straight line method itu kan adalah 126 didapat dari 150 dikurangi dengan 24. Jadi untuk depreciable base di sini 126. Nah, tahunnya karena diperolehnya itu adalah, sebentar kita lihat. Oke, di Agustus. Di Agustus 2019. Berarti kan di awal Agustus 2019 berarti harusnya berakhir itu di 2024 akhir Juli. Maka di sini ada 2019 ada hingga 2024. Jadi walaupun 5 tahun barisnya tidak 5 ya. Karena kenapa? Karena parsial year. Gitu. Kalau dia memang didepresiasikannya di awal tahun karena memang pembeliannya awal tahun memang barisnya nanti 5 nih di sini. Kalau ini enggak ya karena parsial year. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Kalau dibagi dengan 5 berarti kan semua memiliki annual expense yaitu 25.200. Oke, untuk di tahun pertama sendiri, partial years 5/12 itu kita tahu dari mana? Kita hitung dari Agustus ya. Tadi pembelian adalah di Agustus. Berarti untuk 2019, yang didepresiasikannya adalah Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Jadi 5. 5 dibagi 12 bulan, berarti current year expense-nya adalah 10.500, akumulasi depresiasinya juga sama. Untuk tahun 2020, 2023 sampai dengan 2023 itu tidak jadi masalah. Ya, mohon maaf. Dari 2020 sampai dengan 2023 itu tidak jadi masalah sebab di sini untuk didepresiasikannya bisa full 1 tahun ya. Gitu tadi karena tidak terganggu dengan partial year. Partial year itu akan di straight line itu akan mengganggunya itu adalah di awal tahun dan juga akhir tahun. Nah, maka untuk sebentar maaf. Ya, kita lanjut. Nah, untuk current year expense dari 2020 sampai dengan 2023 sama aja seperti perhitungan annual expense. Oke, nah untuk akumulasi depresiasinya itu adalah depresiasi expense atau current year expense-nya ditambahkan terus. Contohnya adalah di akumulasi depresiasi 2023 menghasilkan 111.300 didapatkan dari current year expense 2019 ditambah terus sampai dengan 2023. Untuk 2024, depresi annual expense-nya masih sama, 25.200 dikali dengan 7/12. Artinya gini, sisa yang didepresiasikannya itu kan di tahun akhir itu tinggal dari Januari sampai dengan Juli akhir.
gitu. Karena di awal kan kita sudah akuinya di Agustus awal, berarti berhentinya di Juli akhir. Dari Januari adalah bulan 1 dan Juli adalah bulan 7, berarti kan partial year-nya adalah 7 dibagi 12 sehingga current year expense-nya adalah 14.700. Kalau teman-teman jumlahkan seluruh current year expense kan itu akan sama dengan akumulasi depresiasi, di mana akumulasi depresiasi kalau teman-teman cek seharusnya sama dengan depreciable base. Untuk pencatatan daripada depresiasi expense-nya itu sama aja teman-teman dengan jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation atas aset tertentu. Jumlahnya kalau tahun pertama adalah 10.500. Kalau tahun kedua 2020 dengan akun yang sama, angkanya diganti aja dengan 25.200. Nanti tahun terakhir ini sama juga ya untuk apa namanya untuk akunnya, angkanya tinggal diganti 14.700. Bagaimana dengan activity method? Untuk yang tahun pertama, untuk activity method sendiri teman-teman tidak apa namanya tidak ini ya namanya tidak memperhitungkan ya parsial ya. Kenapa? Karena memang activity method itu akan concern pada suatu aktivitas tertentu gitu Pak, tidak pada 1 tahun untuk menghitung depresiasinya. Contohnya adalah untuk year 2019, berarti di sini kita lihat bahwa rate per hour-nya adalah 6 euro per hour. Dari mana? Dari depreciable base dibagi dengan estimasi total, seluruh total estimasi dari aset tersebut bisa digunakannya berapa lama. Dalam hal ini 21.000 jam, yaitu kita dapat 6 euro per hour. Sehingga annual depresiasinya untuk 2019 adalah 6 dikalikan dengan 800 jam. 800 jam itu sudah given dari soal karena diestimasi pada tahun itu penggunaan hours daripada mesinnya adalah 800, sorry, sehingga current year expense-nya juga 4.800. 800 dikali 6. Oke, dengan journal entry depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 4.800 kalau menggunakan activity method. Sementara untuk sum of year digits yang merupakan diminishing charge ya, itu seperti ini. Jadi kan kalau parsial, kita kan akan mendepresiasikannya dari 2019 hingga 2024. Dengan depreciable base-nya sama, 150.000 dikurang dengan 24.000. Nah, untuk years-nya, years di sini atau disebut juga dengan tadi denominator ya. Denominator itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Pembilangnya sendiri adalah merupakan remaining life-nya. Ketika perhitungan awal dari tahun depresiasi. Sementara penyebutnya itu didapat dari denominator. Denominator mesti ingat ya, rumusnya adalah N dikali dengan N plus 1 dibagi 2. Maka dalam hal ini adalah N-nya 5 tahun. 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2, yaitu 5 dikali 6 dibagi 2 adalah 15. Nah, untuk 2019, kalau kita lihat di awal penggunaan, berarti kan sisanya memang 5 tahun ya teman-teman, jadi 5 per 15. Sehingga annual expense-nya adalah 42.000. Untuk partial year-nya adalah 5 per 12. Kenapa? Karena dari Agustus sampai dengan Desember ya. Nah, sehingga current year expense-nya adalah 5 per 12. Teman-teman bisa kalikan dengan 42.000. Itu akan mendapatkan 17.500 ya. Sehingga akumulasi depresiasinya adalah 17.500. Nah, untuk 5 per 12 sendiri, teman-teman, itu kalau kita bagi ya, itu adalah 0,41667 seperti yang ada di kotak yang berwarna kuning ini ya. Nah, kalau dibulatkan yaitu 0,42. Artinya gini,
pada 2019 dari satu tahun yang baru terpakai porsinya adalah 0,42 sehingga masih menyisakan sebetulnya ya teman. Menyisakan karena dia tidak full. Nah, berarti untuk tahun kedua yaitu 2020, remaining life-nya adalah 5 tahun tadi di awal. 5 tahun sudah kepakai di tahun pertama itu adalah 0,42. Sehingga bagi awal tahun kedua sisanya menjadi 5 dikurang 0,42. Jadi 4,58. Untuk denominatornya sama aja 15. Annual expense-nya 126 dikali 4,58 dibagi 15. Yaitu 38.500 sehingga akumulasi depresiasinya ditambahkan aja 17.500 ditambah 38.500 menghasilkan 56.000. Untuk tahun 2021 di sini nanti interval daripada remaining life-nya akan berkurang aja teman-teman, secara konsisten berkurang 1 tahun karena kan gini, di 2020 kan pemakaiannya full ya dari Januari sampai dengan Desember. Berarti di 2021 sisanya adalah 4,58 ya dikurangi 1 tahun 3,58. Nah, sekarang di 2022 berarti yang awalnya di 2021 sisanya 3,58, maka di 2022 karena di 2021-nya sudah terpakai 1 tahun, ini pun akan dikurangi dengan 1. 3,58 dikurangi dengan 1, 2,58. Dan seterusnya hingga 2024 pun dikurangi dengan 1. Oke, nah di sini untuk annual expense-nya bisa dikalikan aja dari year-nya ya, dari fraction-nya atau depreciation fraction-nya dikali dengan depreciable base. Kalau dijumlahkan, setiap current year expense dari 2019 hingga 2024 akan menghasilkan 126, di mana 126.000 ini sama dengan depreciable base. Ya, artinya teman-teman sudah menghitung secara tepat. Nah, untuk depreciation expense-nya sendiri, di tahun pertama akan dijurnal seperti ini. Depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 17.500. Kita lanjut kepada double declining balance. Di mana double declining balance method tadi kita sudah bahas bahwa untuk rate-nya ya teman-teman itu adalah 2 kali rate line yaitu 100% dibagi dengan umur manfaatnya di sini 5, kemudian di sini akan ya kemudian di sini akan ini ya di apa namanya akan tadi 100%. Untuk rate-nya dulu ya, 100% dibagi dengan umur ekonomis dikali 2, berarti semuanya 40%. Oke, untuk depreciable base-nya, kalau untuk partial year di sini kan adalah 150.000 ya. Atau sebetulnya di sini bukan depreciable base ya. Kalau untuk yang double declining yaitu book value awal tahun, jadi 150.000. Nah, dikalikan dengan 40%, annual expense-nya adalah 60.000. Partial year-nya 5/11. Jadi 2019 hanya didepresiasi 25.000. Di tahun 2020 ini didepresiasikannya full ya. Full tidak pakai partial year. Nah, di sini untuk depreciable base di 2020 adalah depreciable base tahun 2019 dikurangi dengan current year expense. Dapatnya depreciable base atau awal tahun daripada 2020, 125.
carrying amount-nya. Dikali dengan 40% dapatnya 50.000. Current year expense-nya juga 50.000. Nah, nanti untuk book value di 2021 berarti book value 2020 dikurangi dengan current year expense di 2020 yaitu 50.000. Jadi dapatnya 75.000 dikali dengan 40% sama dengan 30.000. Nah, diteruskan sampai dengan 2023 ya, di mana nanti intinya adalah pada akhir periode itu memang akan diinikan sendiri ya teman-teman, angkanya akan didesain sendiri biar nantinya kalau di jumlah untuk depresiasi expense-nya nanti harus mencapai apa tadi nilai dari depreciable base. Ya, contohnya adalah journal entry di 2019, depreciation expense ada accumulated depreciation sebesar 25.000. Nah, teman-teman, bagaimana jika satu rate depresiasi atau umur ekonomis daripada plan property equipment itu ternyata di pertengahan penggunaan PPE tersebut mengalami revisi ya, dan itu pun sah-sah aja ya kalau memang setelah di reassess ulang memang perlu dilakukan revisi. Nah, berarti di sini akuntansi itu akan memperlakukan perubahan estimasi ini dengan basis atau pendekatan prospektif. Artinya, pendekatan prospektif ini entitas tinggal tinggal menyesuaikan aja ya, atau tinggal melakukan pencatatan dengan asumsi-asumsi yang sudah di-reassess pada saat asumsi tersebut berubah. Gitu, sehingga untuk pendekatan prospektif sendiri tidak lagi melihat ke belakang bagaimana koreksi daripada return earning-nya karena depresiasi berubah, berarti kan depresiasi expense secara jumlah juga berubah. Cuma di sini diperlakukan secara prospektif atau tidak dihandle dengan retrospektif. Kita langsung saja pada ilustrasi. Arcadia itu membeli equipment $510.000 untuk estimasi useful life-nya adalah 10 tahun dengan residual value-nya adalah $10.000 pada akhir periode ya. Pada akhir masa manfaat. Nah, kemudian depresiasinya itu sudah dicatat teman-teman 7 tahun dengan straight line basis. Jadi pertanyaannya kalau untuk journal entry untuk membenarkan ya daripada prior year, artinya dari dari tahun 1 ya sampai dengan tahun 7 itu tidak diperlukan. Nah, kemudian sekarang kita tinggal mengkalkulasi aja di 2019 yaitu awal tahun ke-8. Gitu, karena dari awal tahun pertama sampai dengan akhir tahun ke-7 dia masih pakai menggunakan estimasi seperti ini. Depreciable base-nya adalah 500.000, kemudian useful life-nya 10, sehingga annual depresiasinya adalah 50. Berarti kan sudah didepresiasi 350.000. Sehingga net book value-nya atau NBV-nya adalah 160.000. Sisanya 160.000. Sementara ternyata diketahui juga bahwa residual value yang barunya adalah 5.000. Oke, nah 5.000 berarti depreciable base-nya menjadi berubah. Berarti net book value sampai dengan awal tahun ke-8 160.000 dikurangi dengan salvage value yang baru akan mendapatkan basis depresiasi yang baru. Kemudian tinggal dibagi useful life-nya. Ternyata harusnya kan gini ya. Kalau asumsinya adalah 10 tahun, maka
Harusnya sisanya tinggal 3 tahun nih, cuma karena di-reses ulang ternyata tidak 10 tahun, tapi 15 tahun. Berarti kan nambah 5 tahun. Yang awalnya sisa 3 ditambah 5 tahun jadi 8. Maka anual depresiasinya pun akan berubah menjadi 19.375. Kalau dilihat kan kalau tahun lalu kan hanya 50.000 ya, lebih besar ya. Nah sekarang jadi lebih kecil karena memang pembaginya jadi lebih banyak. Sehingga teman-teman tinggal mengkoreksi, bukan mengkoreksi ya, tinggal membuat journal entry aja sesuai dengan angka atau asumsi yang baru. Depresiasi expense pada akumulasi depresiasi 19.375. Ya, oke, seperti itu untuk pembahasan depresiasi. Saya akhiri dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.